البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Setelah kita merajaah tadi tentang pembahasan hukum demokrasi serta pengertiannya apa dan kerusakan-kerusakannya, sekarang kita masuk pada poin berikutnya yang ini juga termasuk di antara kerusakan demokrasi, yaitu berhubungan dengan hizbiyah. Qala ma hukmul hizbiyah? Apa hukum hizbiyah? Apa hukum berkelompok-kelompok yang dibangun di atasnya al-wala wal bara yang sempit? Karena hakikat hizbiyah alhamdulillah yang hukumnya sebagaimana dikatakan di sini haram. Nah, hakikatnya adalah al-wala wal bara dhayyq, yaitu memberikan wala dan memberikan bara yang sempit. Maksudnya bagaimana? Al-wala alhamdulillah yaitu memberikan loyalitas. Nah, saling menolong, saling membela. Nah, dan wala seorang muslim wajib diberikan kepada muslim yang lain. Nah, membela muslim yang lain, menolongnya, memberikan rasa cinta kepada sama muslim. Dan sesuai dengan kadar pelaksanaan dia terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka demikian pula kadar wala diberikan. Semakin seorang dekat dengan Allah dan kokoh ittiba'nya terhadap Rasulullah, maka kita berikan wala semakin besar. Ini yang seharusnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai salah seorang di antara kalian mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yaitu mencintai kebaikan itu ada pada diri sendiri. Nah, dan al-bara yang dimaksud adalah apa? Berlepas diri, yang bentuknya dengan memusuhi dan membenci siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka sesuai dengan kadar jauhnya seorang hamba dari Allah dan Rasulnya, maka kadar kebencian itu kita berikan kepadanya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala katakan, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kalau mukmin itu benar keimanannya, mesti dia tidak akan menyerahkan kecintaan, atau dengan kata lain menyerahkan walaknya atau loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, tidak akan mungkin menyerahkan loyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, setelah kita tahu pengertian wala dan bara ini alhamdulillah, yang merupakan salah satu di antara tali pengikat Islam. Nah, maka kita tahu yang menjadi patokan dalam memberikan al-wala dan al-bara adalah apa? Adalah din, yaitu agama dia. Kokoh tidak di atas agamanya, taat tidak terhadap ajaran-ajaran agamanya, yaitu terhadap Islam. Nah, maka tatkala prinsip al-wala wal bara ini diberi batasan yang sempit. Maksudnya sempit di sini, yaitu yang penting bersama kelompokku.
Yang penting dia masuk dalam golonganku. Kalau masuk dalam golonganku, masuk dalam anggota organisasiku, maka aku berikan pembelaan walaupun dia salah. Kalau tidak masuk dalam anggota kelompokku atau organisasiku, aku benci walaupun dia benar. Maka ini jadinya apa? Hizbiyah. Jadinya hizbiyah, yaitu apa? Prinsip al-wala wal bara yang sempit. Nah, hal ini sangat jelas akhwanifillah yang ada pada partai-partai. Nah, karena hizbiyah juga apa? Nah, di antara bentuknya adalah partai-partai yang ada. Masing-masing partai apa? Akan memperjuangkan partainya. Bahkan mungkin saudara kalau beda partai saling jatuh menjatuhkan. Walaupun sesama muslim. Dan ini salah satu kerusakan demokrasi yang sangat jelas, permusuhan. Kebencian padahal sama muslim. Dikarenakan beda partai, beda golongan, beda kelompok, beda organisasi. Dan hizbiyah lebih luas dari sekedar partai-partai itu, yaitu semua prinsip di mana seseorang membangun al-wala wal bara yang sempit, maka ada padanya apa? Padanya penamaan hizbiyah. Dan hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bersatu di atas agamanya. Tidak bercerai-berai, tidak berbangga-bangga dengan golongannya masing-masing. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi deretan orang-orang musyrikin. Jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga menjadi apa? Tercerai-berai. Ya, agama mereka pecah belah sehingga tercerai-berai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga dengan apa-apa yang ada pada mereka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dengan jelas agar kita jangan sampai mengikuti jejak orang-orang musyrik yang mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Dan ini sangat jelas. Pada musyrikin jahiliyah, misalnya mereka membangun wala wal bara di atas qabilah. Siapa saja dari qabilah mereka walaupun salah dibela. Dan siapa yang di luar qabilah walaupun benar, kalau mengganggu qabilahnya akan dimusuhi. Ini juga prinsip hizbiyah. Pahami ini dengan baik dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjatuh dalam fitnah hizbiyah tersebut. Karena di antara fitnah yang banyak menimpa kaum muslimin di masa-masa ini, ikhwani fillah, yaitu fitnah hizbiyah. Masing-masing berkelompok-kelompok, masing-masing berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Membangun loyalitas dan kebencian dengan dasar kelompok, dengan dasar golongan. Kalau tidak ikut golongannya, maka tidak diberikan rasa cinta, tidak diberikan pertolongan. Allahul musta'an. Wa qauluhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian bercerai-berai. Karena apa? Umat Islam itu umat yang satu. Mereka diikat dengan ikatan yang kuat, Al-Quran dan Sunnah. Maka sepantasnya mereka tidak bercerai-berai.
Cuma banyak manusia mengklaim ikhwanifillah semuanya berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Kok masih bercerai-berai? Iya, karena masing-masing memahami seenaknya sendiri. Sehingga tidak akan mungkin tercapai kesatuan umat kalau dalam memahami mereka tidak menjadikan pemahaman yang satu, pemahaman yang hak. Lalu dengan pemahaman siapa? Untuk bisa bersatu ya dengan pemahaman generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang terbaik kalau kita ingin baik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Nah, dengan inilah kita bisa bersatu, ikhwanillah, memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Karena generasi ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelah mereka yaitu generasi tabi'in, dan setelah mereka generasi tabi'in tabi'in. Itulah yang kemudian secara singkat disebut dengan generasi salaf. Generasi salaf, generasi terdahulu. Nah, yang apabila disebutkan secara mutlak khanifillah, maka maknanya khanifillah adalah 3 generasi tadi. Nah, 3 generasi awal umat ini, yang dengan pemahaman mereka kita hendaknya memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau terwujud demikian, maka perpecahan tidak akan berdampak banyak khanifillah. Dan akan tercapai persatuan. Taib wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan mengenai makna hablullah, telah datang riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hablullah ay Al-Qur'an. Hablullah yaitu Al-Qur'an. Tali agama Allah yang dimaksud Al-Qur'an. Yang tentunya ketika disebut Al-Qur'an masuk di dalamnya As-Sunnah. Dan diperintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, serta jangan bercerai-berai. Dan hizbiyah jelas. Kenapa dikatakan haram? Karena hizbiyah menyeru kepada kepada perpecahan. Kepada perpecahan. Selain kerusakan-kerusakan yang lain yang ada pada mereka. Karena pada setiap hizbiyah tidak akan mungkin luput dari 3 rukun. Nah, perhatikan mereka yang tersatu adalah fitnah hizbiyah, fitnah bergolong-golongan, berpartai-partai, berkelompok-kelompok yang masing-masing ta'assub, masing-masing fanatis terhadap golongannya sendiri-sendiri. Fanatis bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi fanatis di atas golongan atau di atas kesepakatan tarjih misalnya. Fanatis terhadap keputusan majelis tarjih, atau fanatis terhadap perkataan ketua umum. Hidup mati yang penting bersama ketum misalnya. Dengan ketua umumnya. Nah, ini menunjukkan fanatisme yang sempit, merupakan dampak dari hizbiyah. Bagaimana diterangkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala bahwasanya arkanul hizbiyah al-kadhib wal talbis wal khida'. Rukun hizbiyah yaitu al-kadhib, dusta, mesti ada alhamdulillah. Mereka yang terjatuh dalam fitnah berkelompok-kelompok ini mesti ada kedustaan. Berdusta mesti ada. Kenapa? Karena kalau tidak berdusta, gimana bisa mencari pengikut? Sebab seharusnya kalau dia jujur, dia harusnya ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita berkelompok-kelompok. Tatkala seruan mereka kepada hizbiyah, ya mau tak mau harus berdusta. Kemudian at-talbis. At-talbis yaitu membuat samar kebenaran dan membungkus kebatilan bagaimana biar nampak seperti kebaikan. Dan ini faktanya sangat banyak. Contoh ikhwanul muslimin,
Bagaimana mereka membungkus usaha untuk memberontak kepada pemerintah muslimah yang sah. Dengan apa? Dengan bungkus yang bagus, yaitu jihad. Dengan bungkus yang bagus, bagaimana kita menegakkan khilafah dan seterusnya. Nah, ini talbis. Nah, membuat rancu, menyamarkan sesuatu yang batil seakan-akan hak, dan yang hak dibuat seperti batil. Kemudian apa? Yang ketiga, al-khida'. Tipu muslihat. Membuat tipu muslihat untuk menjegal organisasi lain, menjegal orang-orang yang mungkin menghalangi manusia untuk masuk ke dalam kelompok tersebut, menjegal ulama-ulama ahli sunnah. Makanya di antara usaha yang sangat besar dari para hizbiyun ikhwani fillah yaitu untuk menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya. Kenapa? Karena ulama inilah yang menjadi batu sandungan paling besar bagi hizbiyah. Sehingga tidak heran kenapa kok serangan mereka kepada para ulama. Sehingga ulama berusaha untuk dijatuhkan kemuliaan mereka di hadapan umat dengan dibuat berita-berita dusta, dibuat dicari-cari kesalahan dan seterusnya. Karena apa? Inilah khidah, tipu muslihat mereka, berusaha untuk menjauhkan manusia dari para ulama. Kalau manusia sudah menjauh dari ulama, mudah ditipu, mudah kelabui, dan diajak sesuai dengan hawa nafsu mereka, waliyadzubillah. Ini secara ringkas tentang hizbiyah, yang hendaknya setiap muslim mengetahui tentang buruknya. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah tersebut. Karena kita dituntut dan diperintahkan untuk untuk memegang agama Allah Subhanahu wa taala secara penuh, tidak setengah-setengah. Demikian pula kita diperintahkan untuk tidak bercerai-berai, tapi bersatu di atas agama yang hak. Di atas Islam yang safi, Islam yang murni, yaitu Islam yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, sehingga disampaikan oleh para tabi'in dan diteruskan oleh para tabi'in dan para ulama yang dengan jujur mengikuti mereka sampai sekarang. Adapun kerusakan banyak sekali, kerusakan yang ditimbulkan dari hizbiyah. Yang paling jelas adanya al-adawah wal baghdha. Itu sangat jelas, saling memusuhi. Kenapa? Saling memusuhi. Selain kelompok akan saling memusuhi, saling menjegal, bukan saling menopang untuk mengokohkan satu sama lain. Padahal seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah Adalah kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, seperti bangunan menguatkan satu sama lain, bukan saling menjegal. Dengan adanya hizbiyah ya akan saling menjegal. Kalau selain kelompoknya, mereka berusaha untuk dijegal, dijatuhkan dan seterusnya. Allahu musta'an. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Walhamdulillahirabbil alamin 'alal hidayah.